Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori bahasa dan otomata ya. Kita sudah sampai ke materi ke-9, yaitu tentang penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Eh, kita kembali lagi ketemu dalam perkuliahan daring karena masih kondisi pandemi COVID-19. Saya ingatkan terlebih dahulu Anda silakan untuk mengisi atau menjawab pertanyaan tentang keikutsertaan dalam kuliah daring ini maksimal jam 11.30 untuk saya laporkan sebagai presensi keikutsertaan mengikuti kuliah daring ini. Kemudian di sini nanti saya tidak akan detail menjelaskan ya karena durasi ya terlalu lama nanti karena kita tidak bisa bicara tatap muka langsung. Silahkan nanti dicermati kembali slide-nya di slide PowerPoint-nya pelan-pelan gitu ya. Di sini tidak semua saya jelaskan nanti satu persatu karena akan butuh durasi yang panjang. Kemudian setelah penjelasan ini ada biasa 5 quiz pilihan ganda sebagai indikator Anda telah memahami materi yang ke-9 ini. Baik, mari kita langsung mulai untuk materi yang ke-9 ini. Penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Di sini ya, yang akan kita bahas adalah penghilangan produksi useless atau yang tidak berguna, dan yang kedua adalah penghilangan produksi unit. Nah, penyederhanaan bahasa bebas konteks atau CFG ini tujuannya adalah untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti ya. Sama dengan kita menulis itu kan, kalau hal-hal yang penting itu yang tidak penting itu dipinggirkan saja ya. Kita menulisnya hal-hal yang perlu saja. Sama di sini ya. Kita sederhanakan apa? Karena kita perlu cepat. Contoh di sini adalah S ini menghasilkan ya. S besar menghasilkan atau menurunkan gitu ya. Menurunkan A besar, B besar, atau garis-garis lurus ya. Atau S itu juga bisa menghasilkan A kecil. Nah, kemudian yang berikutnya adalah A besar menghasilkan A kecil. Aturan S menghasilkan AB ini tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Ya, karena B-nya sini kan tidak ada turunan ya. Tidak ada sampai ke huruf kecil intinya gitu ya. Yang dia dikunci huruf kecilnya itu. Nah, contohnya di sini adalah bahas S menurunkan atau menghasilkan A besar menghasilkan B, B besar menghasilkan C, dan C besar menghasilkan D besar, dan D besar menghasilkan A kecil atau A besar. Nah, ini memiliki kelemahan yaitu terlalu panjang jalannya, padahal berujung kepada yang dicarikan huruf kecil itu tadi ya, S menghasilkan A kecil ya. Kemudian D itu menghasilkan atau menurunkan A besar. Juga ini menyebabkan kerumitan kalau begini ya, karena nanti bisa disederhanakan. Nah, satu tata bahasa yang bebas konteks atau CFG ini dapat disederhanakan dengan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah penghilangan produksi useless tadi yang tidak dipakai tadi ya. Yang kedua adalah penghilangan produksi unit. Ya, nanti kita bahas juga di sini. Nah, yang terakhir adalah penghilangan produksi epsilon. Ya, itu yang himpunan kosong, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, penghilangan yang pertama kita penghilangan produksi useless yang tidak berguna ya. Produksi useless di sini adalah produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal. Seluruhnya produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai. Masih ada simbol variabel yang tersisa, maksudnya itu belum sampai ke daun tadi ya, yang huruf kecil tadi. Kemudian produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan
maupun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebihan ya. Mungkin adik-adik kalau di database itu kan pernah belajar redundan. Redundan itu artinya double gitu ya. Memang tidak semuanya harus tidak redundan. Misalnya nomor mahasiswa itu harus ada di mana-mana karena dia kunci. Ya, nah, itu kadang redundan itu diperlukan, tetapi kebanyakan tidak diperlukan ya, karena misalnya nama mahasiswa itu jangan sampai ada di setiap file, padahal cukup di data induk mahasiswa saja itu sudah cukup seperti itu. Nah, itu yang kita bahas ya. Baik, tapi ini ada kereta lewat. Nah, ini kita lihat contoh yang pertama ya. S besar menghasilkan A kecil, S besar A, atau S menghasilkan A besar B kecil D kecil, atau B besar D kecil E. A menghasilkan A besar D kecil dan A, B menghasilkan B besar 3 kali, atau B itu menghasilkan A kecil. Nah, simbol A ini tidak memiliki penurunan yang menuju kepada terminal. Perhatikan, tidak ada A itu yang sampai ke menghasilkan huruf kecil saja satu gitu ya, sehingga tidak bisa dihilangkan ya. Jadi ya belum bisa dihilangkan ya. Nah, konsekuensi daripada nomor 1 ini, aturan produksi S menghasilkan A besar D, B kecil, D kecil ini tidak memiliki penurunan ya. S itu dia tidak memiliki penurunan ya. Nah, bentuk sederhana di sini contohnya adalah melanjutkan yang tadi, S itu tinggal menghasilkan A kecil, S besar A, dan BD atau BDE ya. Nah, itu yang dihasilkan oleh S tadi, sehingga B menghasilkan B besar 3 kali dan A kecil ya. Kita lihat kita lihat yang tadi ya, ini kita lihat tadi supaya lebih jelas artinya penjelasan ini yang tadi yang awalnya yang belum sederhana ya. Mana yang tidak dihilangkan di sini, mana yang sudah hilang ya. Perhatikan S jadi alasnya di sini ya, simbol A tidak memiliki penurunan menuju terminal. Ada sampai huruf kecil lebih ini kan menuju terminal sampai A dia. Oke. Kemudian bentuk sederhananya menjadi gini, yang tadi awalnya 3 ini ya, itu tinggal seperti ini ya, dengan aturan yang disebutkan tadi. Nah, kemudian prinsipnya setiap kali melakukan penyederhanaan kita periksa lagi aturan produksi yang tersisa, apakah semua produksi yang useless sudah dihilangkan, yang tidak berguna apakah sudah dihilangkan ya, yang terlalu rumit tadi gitu ya. Nah, contoh yang kedua di sini mungkin supaya lebih jelas, ini pelan-pelan tolong dipelajari di slide-nya lagi ya. S menghasilkan A kecil B besar, A menghasilkan B kecil C kecil D besar, atau D kecil A besar C besar. Kemudian B itu menghasilkan E kecil atau A besar B kecil. C menghasilkan B kecil C besar B kecil, atau A kecil D kecil dan F besar, atau A kecil B kecil. Kemudian F sini menghasilkan E kecil F besar B besar. Nah, langkah-langkah penyederhanaannya adalah yang pertama, A menghasilkan BC B kecil D C besar D besar. Nah, D ini tidak memiliki penurunan ya. Karena sudah tidak mencapai daun tadi ya, tidak mencapai huruf kecil tadi ya. Konsekuensi nomor 1, A ini tidak memiliki penurunan yang menuju ke terminal tadi ya, ke huruf kecil tadi ya. Nah, dan B menghasilkan yang depan itu kan huruf kecil ya, huruf kecil itu berarti bisa ya. B yang belakang itu A besar B kecil ini tidak memiliki penurunan juga ya. F ini tidak memiliki penurunan yang menuju terminal. Jika diperhatikan tidak langsung huruf kecil gitu ya. Yang menuju terminal tadi yang menghasilkan huruf kecil seperti B,
ya, atau yang C itu kan ada ya, C. Nah, ini contohnya ya, C menghasilkan A kecil D kecil F, tidak memiliki penurunan juga ya, yang C tidak memiliki. Nah, sehingga setelah dengan aturan tadi hasilnya sehingga menjadi ini ya, tinggal S menghasilkan kecil B besar, kemudian B-nya tinggal menghasilkan E, kemudian C-nya masih bisa diturunkan ya, B kecil, C besar, B kecil, dan AB. AB ini sudah daun ya, sudah akar kecil ya. Nah, itu contohnya ya, nanti kita latih lagi di belakang. Kita masuk ke penghilangan produksi unit. Nah, produksi unit di sini adalah produksi di mana ruas kiri dan ruas kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalnya A besar menghasilkan B kecil atau C besar menghasilkan D besar. Ya. Nah, keberadaan produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu atau menambah panjang penurunan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan pergantian aturan produksi. Ya. Ini contohnya ya. Nah, lihat ini kan panjang sekali ya. S menghasilkan S besar B kecil, S-nya menghasilkan D besar, C-nya menghasilkan D, kemudian C-nya lagi menghasilkan EF, kemudian D-nya menghasilkan DD, DD kecil ya, dari C menghasilkan EF kecil ya. Kalau dilakukan pergantian berturutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal, tanda panah itu dibaca menjadi ya. Nah, ini contoh yang pertama adalah C menghasilkan D besar menghasilkan D. Nah, sehingga di sini C besar menghasilkan DD, kemudian S menghasilkan C, dan S menghasilkan DD kecil dan EF. Sehingga disederhanakan menjadi sebagai berikut ya. S-nya tinggal S besar B kecil, kemudian S yang kedua itu yang ini yang kecil semua ya, D menghasilkan DD atau DD kecil atau EF kecil, C menghasilkan DD kecil, kemudian C menghasilkan EF ya, dan D menghasilkan DD kecil ya. Nah, ini yang contoh yang kedua ya. S menghasilkan C besar B kecil A atau D besar ya, kemudian A menghasilkan BB kecil C besar, B menghasilkan S besar C kecil atau D tiga kali ya. C menghasilkan E kecil A besar atau F kecil atau C. D menghasilkan E atau E besar atau S A B C besar semua ya. E menghasilkan GH ya. Nah, pergantian yang dilakukan adalah DE itu diganti menjadi D menghasilkan GH ya, GH. Karena D menghasilkan E di sini ya, D menghasilkan E, sehingga D itu langsung aja ditulis menghasilkan GH, itu aja yang sampai ke akar tadi ya. Nah, C menghasilkan C ini dihapus, tidak perlu ya, C menghasilkan C kan tidak perlu. Nah, sehingga S menghasilkan D itu ya, S menghasilkan D yang di atas itu tinggal S menghasilkan GH, kemudian atau S A B C besar semua ya. Nah, sehingga aturan produksi setelah disederhanakan dari yang tadi itu tinggal seperti ini. S menghasilkan B C besar B A kecil, G atau GH atau S C atau A menghasilkan BB kecil C besar, B menghasilkan S besar C kecil atau DD tiga kali kecil semua ya. D menghasilkan E dan E kecil dan A besar atau F.
Ya, D menghasilkan GH dan SC, kemudian E menghasilkan GH. Ya. Nah, itu yang tadi tolong sekarang dikerjakan ya, ini saya latihan sederhana untuk menghilangkan kesiapan produksi ini tadi ya. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Nah, dengan prosesnya tadi hampir sama, itu akan menghasilkan yang ini. Ini langkahnya sudah ditulis di sini ya. Ada yang dicoret, ada sebagainya kelihatan di situ. Ya, nah ini dicoret sehingga hasil sederhananya seperti ini. Ini contoh yang hampir sama dengan di depan tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya ini latihan 2-nya, menghilangkan produksi yang useless tadi. Ya, sehingga hasilnya ini. Ya, ini langkah-langkahnya juga ada di sini. Kemudian, nah ini latihan sederhana menghilangkan ini tadi ya. Sederhanakan ini soalnya. Nah, kemudian jawabannya seperti ini. Ini tidak saya jelaskan detail ya karena ini hampir sama dan menggunakan aturan yang tadi. Nah, ini nanti diulangi slide-nya ya pelan-pelan supaya Anda paham gitu ya. Karena kalau saya jelaskan detail di sini juga karena tidak interaktif dan dibatasi durasi ya, terlalu panjang nanti sehingga saya pas saja ini dan silahkan nanti dibaca detail. Ya. Ini latihan 2 yang menghilangkan unit bersama dengan tadi cuma lebih panjang gitu ya. Sehingga ini hasilnya ya, hasilnya sudah ada. Nah, coba Anda di logika lagi karena supaya menghasilkan ini tolong sekali lagi agak hati-hati dan agak lama belajarnya ya karena pelan-pelan itu harus ngecek contoh-contohnya terutama dan di ujian nanti pasti akan keluar model seperti ini ya walaupun tidak persis sama tapi mirip modelnya seperti ini. Nah, saya kira itu nanti Anda tetap harus menjawab kuis pilihan ganda yang ada di tugas kelas. Kuis hanya bisa dijawab sekali dan nilai akan dicatat sebagai tingkat pemuda mengikuti kuliah daring ini. Ya. Jawaban paling lambat Kamis 7 Mei 2020, jamnya sama jam kuliah kita jam 11 ya. Baik, saya kira demikian akhir materi daripada 9 ini. Nanti pembahasannya akan disambung di materi ke-10 ya, materi terakhir kita. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ingatkan dalam kondisi pandemi seperti ini tetap lakukan perilaku hidup bersih ya, PHBS ya. Yang pertama, kalau Anda tidak penting sekali jangan keluar kediaman atau rumah atau kos ya. Kalaupun keluar gunakan masker, kemudian lakukan cuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer ya beraktivitas ya. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan di bulan Ramadan ini ya. Saya doakan semoga semuanya sehat dan pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita segera bisa beraktivitas dengan normal dan menjelaskan di perkuliahan ini harus pakai daring. Kita bisa langsung lebih panjang waktunya gitu. Kalau di sini kan terbatas oleh durasi ya. Baik, saya kira demikian. Terima kasih perhatiannya. Selamat pagi.